Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kita pada hari ini, di mana hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ketiga, mata pelajaran IPA dengan materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, di sini kalian bisa lihat dan bisa kalian simak apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, hari ini kita akan belajar perkembangan tumbuhan secara vegetatif. Nah, di sini bisa kalian baca perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang tidak melalui proses perkawinan atau tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif terjadi secara alami maupun buatan. Jadi ada dua proses ya dalam perkembangbiakan vegetatif, yaitu secara alami maupun buatan. Nah, pertama Ibu akan membahas tentang bagaimana sih cara perkembangan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan cara tunas. Nah, ini adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Pertama, tunas. Tunas di sini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Nah, contoh tumbuhan yang tumbuh secara tunas atau dengan tunas yaitu pisang dan tumbuhan suji. Nah, jadi yang dinamakan tunas itu ada di bawah batangnya ini ya, atau di bawah akarnya, seperti ini. Selanjutnya adalah umbi lapis, merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan atau pangkal daun yang tersusun rapat dalam format roset. Umbi lapis dipandang berbeda dari umbi yang lainnya karena tidak mengakumulasi karbohidrat dalam bentuk polisakarida. Pembesaran terjadi karena berkumpulnya cairan di sel-selnya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif dari umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang ketiga, proses secara alami yaitu umbi batang. Nah, umbi batang adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya kentang dan umbi jalar. Selanjutnya, umbi akar. Nah, umbi akar ini adalah tanaman umbi yang menggunakan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya wortel, lobak, dan singkong. Nah, di sini bisa kalian lihat contoh tumbuhannya ya, yang menggunakan umbi akar sebagai alat perkembangbiakannya. Kemudian geragih atau stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Geragih adalah cabang batang yang memiliki perubahan bentuk dan penambahan fungsi. Geragi biasanya berbuku-buku dan beruas-ruas. Contoh rumput teki dan stroberi. Nah, di sini ada gambar contoh tanaman stroberi ya. Jadi yang namanya geragi itu adalah ini, yang ditunjukkan oleh tanda panah biru. Nah, selanjutnya adalah proses perkembangbiakan secara alami dengan menggunakan akar tinggal atau rizom. Nah, di sini akar tinggal adalah cara perkembangan vegetatif alami tumbuhan ketika batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contohnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Nah, di sini ada contoh-contoh tanaman yang berkembang biak secara alami menggunakan akar tinggal. Selanjutnya, spora. Nah, spora adalah salah satu atau beberapa sel, bisa haploid ataupun diploid, yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Contohnya lumut. Nah, ini adalah gambar lumut. Nah, dan paku sarang burung. Di sini adalah tanaman paku sarang burung. Nah, jadi dari penjelasan tadi berarti ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami ya, yaitu ada spora, kemudian akar tinggal, geragi, umbi akar,
umbi batang, umbi lapis, dan tunas. Jadi ada berapa? Kita hitung. Perkembangbiakan vegetatif secara alami itu dimulai dari tunas, berarti ada 1, umbi lapis 2, umbi batang yang ketiga, umbi akar yang keempat, geragih yang kelima, akar tinggal yang keenam, dan spora yang ketujuh. Berarti ada 7 cara perkembangbiakan secara alami. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Di sini akan Ibu jelaskan ada beberapa perkembangbiakan vegetatif secara buatan ya. Yang pertama itu ada cangkok, kemudian stek batang, stek daun, merunduk, dan tempel okulasi. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 cara perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Nah, yang pertama kita bahas adalah perkembangbiakan vegetatif buatan secara cangkok. Nah, kalau cangkok ini rasanya kalian sudah tidak asing ya untuk mendengar kata cangkok itu. Nah, proses pencangkokan itu biasanya dilakukan di batang, di mana pada batang itu dibelah terlebih dahulu kulitnya. Kita kupas seperti ini. Nah, ini ada contoh proses dalam mencangkok. Pertama-tama kita buat dulu polanya, di mana batang yang mana yang ingin kita cangkok. Nah, di sini ada penjelasan apa sih cangkok itu. Nah, cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok, jadi nggak semua tumbuhan ya yang bisa dicangkok, jadi hanya ada beberapa tumbuhan. Nah, salah satu contohnya adalah rambutan, mangga, dan jambu air. Nah, itu adalah merupakan tanaman yang bisa dicangkok. Nah, selain tiga tanaman ini masih ada lagi seperti jeruk, itu juga bisa dicangkok. Selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan buatan secara stek batang. Nah, kalau tadi secara cangkok itu membelah bagian batangnya kemudian meletakkan media cangkoknya pada batang. Nah, kalau yang ini menggunakan batang untuk memperbanyak tanaman. Nah, biasanya ini kalau kita lihat pada tanaman singkong ya. Nah, di sini juga kebetulan contohnya singkong dan bunga sepatu. Biasanya kalau kita mau menanam singkong, yang ditanam adalah batangnya. Maka berarti tanaman singkong itu merupakan tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, di sini ada penjelasan tentang stek batang. Stek batang adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Contoh singkong dan bunga sepatu. Nah, jadi kalau misalkan ada orang tua kalian yang lagi menanam atau sedang menanam singkong atau bunga sepatu, nah kalian sudah tahu caranya bagaimana menanam singkong. Nah, bukan singkongnya yang ditanam, tetapi batangnya yang kalian potong-potong terlebih dahulu dengan ukuran yang kalian inginkan. Kalau ini sekitar berapa senti ya, sekitar 15 cm juga bisa, atau 30 cm, kemudian kalian tancapkan ke tanah, nanti akan tumbuh seperti ini. Nah, jadi proses perkembangbiakan pada singkong itu adalah perkembangbiakan secara buatan, itu bisa menggunakan stek batang. Lanjut, yang ketiga yaitu stek daun. Stek daun adalah cara perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan dengan menggunakan bagian daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Contoh begonia dan cocor bebek. Berarti media tanamnya itu bukan batangnya, bukan akarnya, bukan juga biji, tetapi daun. Jadi stek daun itu adalah perkembangbiakan buatan yang menggunakan daun sebagai media untuk perkembangbiakan tanaman yang baru. Selanjutnya yang keempat, merunduk. Nah, merunduk atau layering adalah proses perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Jadi batang tanaman itu ditundukkan ke tanah agar dapat berkembang biak. Nah, seperti contoh tanaman stroberi dan bougainville. Nah, berarti kalau misalkan kalian ingin mencoba di rumah juga bisa.
Kalau punya tanaman stroberi, kalian ingin menambahkan atau ingin melakukan perkembangbiakan supaya tanamannya itu lebih banyak, berarti bisa menggunakan metode merunduk atau layering pada tanaman stroberi dan bougainville. Nah, di sini ada contohnya. Contoh proses perkembangbiakan secara merunduk ya, berarti kita letakkan batangnya ke tanah. Nah, nanti kemudian biarkan sampai nanti tumbuh subur. Oke, selanjutnya ini sepertinya yang terakhir ya, proses perkembangbiakan vegetatif secara buatan, yaitu dengan menggunakan metode tempel atau okulasi. Tempel atau okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Contohnya jeruk, durian, dan rambutan. Nah, ini hampir mirip dengan cangkok tadi ya, cuma bedanya di sini medianya dia menggunakan tali rapia, sedangkan cangkok itu menggunakan sabut kelapa biasanya. Kemudian diletakkan ke batang tanaman yang ingin dicangkok. Tapi kalau untuk metode tempel atau okulasi itu dia menggunakan tali rapia. Nah, pertama kita buat dulu atau kita mata tunasnya kita lepaskan dulu atau kita potong seperti ini, kita buat bulatan. Nah, kemudian batang pokok disayat kulitnya, berarti kulitnya itu bukan dibuang ya, tapi hanya disayat saja. Beda dengan cangkok. Kalau cangkok kan dibuang kemudian dimasukkan media seperti tanah dan ini ya, sabut kelapa. Oke, selanjutnya mata tunas ditempelkan, berarti batang lainnya, misalkan kita mau menempelkan tanaman lain ke tanaman jeruk atau durian, jadi caranya seperti ini. Mata tunas ditempelkan, kemudian diikat dengan tali rapia sampai tunas tumbuh. Nah, ini adalah proses perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Oke, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan 5 cara. Yang pertama cangkok, yang kedua stek batang, kemudian yang ketiga stek daun, yang keempat merunduk, yang kelima tempel atau okulasi. Nah, dari materi tadi berarti kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan secara buatan. Kalau secara alami tadi ada 7 komponen. Apa saja? Yaitu tunas, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, geragi, akar tinggal, dan spora. Sedangkan tanaman yang berkembang biak secara buatan yaitu bisa menggunakan cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, dan tempel. Nah, tugas hari ini kalian tulis kembali apa saja sih yang termasuk ke dalam tumbuhan yang berkembang biak secara tunas, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, geragi, akar tinggal, spora. Nah, kemudian sebutkan tanaman apa saja yang bisa berkembang biak secara cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, dan tempel. Nah, kalian tulis di buku tulis kalian, nanti setelah selesai baru kumpulkan ke ibu. Nah, tugas hari ini adalah ini ya, menjawab soal ini dari materi yang tadi sudah kita bahas. Oke, demikian penyampaian materi dari Ibu Jamna. Sekian dan terima kasih sudah memperhatikan materi kita pada hari ini mengenai perkembangbiakan secara vegetatif, alami, dan secara buatan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.